Ansor Kudus dan juga Ansorku TV siap mengawal Gus, siap membantu apapun yang dibutuhkan, mungkin kita siap membantu. Siap. Untuk agenda hall tahun ini memang dari panitia ya, itu kepengennya nantinya berfokus juga dalam mendorong dan menyokong ya, proses pengusulan gelar pahlawan. Berarti akan ada tidak lanjut ya? Ya, tidak lanjut. Tetap kita tidak berhenti karena kita itu aslinya mau finish itu tinggal Halakoh Turos nantinya ini kemarin kita sepakat untuk mencari atau memunculkan yang ini dulu. Untuk turos-turos Mbak Asnawi yang berupa karya nantinya untuk tahun ini memang kita nanti fokus hanya tidak mentahkik kitab baru atau intinya memunculkan kitab baru yang memang kita masih mempunyai beberapa kitab yang belum kita launching, tapi kita akan istilahnya menerbitkan. Siapa yang nggak kenal Mbak Asnawi? Ayolah, kita warga NU lah, kita punya hutang budi yang sangat besar kepada beliau ya. Kalau kita membaca sejarah, saya sowan ke beberapa tokoh besar Nahdlatul Ulama juga. Ketika sowan, beliau rata-rata memang mengatakan beliau sudah sangat berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Bukan kok sebagai tanda prestis, bukan. Tapi sebagai bentuk penghormatan kita, penghargaan kita atas perjuangan beliau. Mbah Asnawi itu lebih berat daripada abah saya. Karena Mbah Asnawi, karena abah saya itu hanya wakil katib. Mbah Asnawi itu penasihatnya Mbah Hasim. Saya kaget. Saya baru dengar kalau Mbah Asnawi itu penasihatnya Mbah Hasim. Pop culture, tertawa belajar semua ada di sini. Pop culture, ngobrol seru bikin hidup lebih berarti. Berdekatan dengan agenda karena sebentar lagi kan haul ya. Kita ini juga mungkin ada podcast ini sebagai langkah awal, semoga bisa nanti menjadi tidak lanjut untuk terus memperjuangkan ini gelar kepahlawanan oleh Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Agenda haul mungkin bisa disampaikan di podcast ini biar nanti tahu sebesar apa gebiarnya terkait hal-hal. Karena kemarin juga saya juga ikut Halakoh Turos dan yang lainnya, dan itu sangat luar biasa sih terkait karya autentiknya Mbah Kiai Haji Raden Asnawi. Itu memang bidang pendidikan dan juga kiprah-kiprah perjuangan kemerdekaan. Dijelaskan dulu, monggo silakan. Ya, untuk agenda hall tahun ini memang dari panitia ya, itu kepengennya nantinya berfokus juga dalam mendorong dan menyokong ya, proses pengusulan gelar pahlawan. Berarti akan ada tidak lanjut ya? Ya, tidak lanjut. Tetap kita tidak berhenti karena kita itu aslinya mau finish itu tinggal sudah masuk ya, tinggal sedikit lah ya. Memang tidak dalam maksudnya kan tidak hanya permasalahan politik dan subpolitik lain-lain itu juga berpengaruh juga di pengusulan gelar pahlawan ini. Jadinya keinginan dari keluarga pun, momentum hal ini juga tidak hanya kita mengenang dan mendoakan atau yang lain, tapi juga kepingin adanya nanti mendorong dan mendukung mendapatkan data tambahan nantinya di acara-acara itu untuk sebagai data tambahan untuk pengusulan Kiai Raden Asnawi, dan salah satunya nantinya di acara Halakoh Turos tersebut. Maka di Halakoh Turos nantinya ini kemarin kita sepakat untuk mencari atau memunculkan yang ini dulu. Untuk turos-turos Mbak Asnawi yang berupa karya nantinya untuk tahun ini memang kita nanti fokus hanya tidak mentahkik kitab baru atau intinya memunculkan kitab baru yang memang kita masih mempunyai beberapa kitab yang belum kita launching, tapi kita akan istilahnya menerbitkan kitab karya beliau yang sudah pernah dibedah
yang belum pernah diterbitkan. Nantinya insya Allah kita terbitkan di momen haul untuk tahun ini. Itu saja. Oh iya. Fokusnya di situ untuk haul tahun ini. Ustadz Taufik selaku bidang turut sini bisa ditambahi. Ayolah, siapa yang nggak kenal Mbah Asnawi? Ayolah, kita warga NU lah, kita punya hutang budi yang sangat besar kepada beliau ya. Kalau kita membaca sejarah, saya sowan ke beberapa tokoh besar Nahdlatul Ulama juga. Ketika sowan, beliau rata-rata memang mengatakan beliau sudah sangat berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan. Bukan kok sebagai tanda prestis, bukan. Tapi sebagai bentuk penghormatan kita, penghargaan kita atas perjuangan beliau. Bagaimana tidak? Kita tahu Komite Hijaz itu kan harusnya Mbah Asnawi yang berangkat. Ya kan? Terus? Kalaupun tidak jadi kan memang karena satu dan dua hal. Tapi terpilihnya beliau menjadi delegasi itu kan satu hal yang tidak bisa dikesampingkan. Bagaimana nama beliau muncul untuk menjadi delegasi utusan ke sana, ke Mekah kan. Sebelum itu juga banyak peristiwa-peristiwa bagaimana beliau menentang khilafah dan sebagainya. Masa itu tidak bisa dikatakan peran yang sangat luar biasa. Saya pernah sowan ke salah satu tokoh Nahdlatul Ulama. Saya sebut Kiai Asep. Kiai Asep atas ya. dari Ketua Pergunu. PBNU. Kiai Asep Pergunu ini Soekerto. Saya sowan beliau di Surabaya. Ketika sowan dengan teman saat proses pengajuan ini, saya membawa naskah akademik Mbah Asnawi. Ketika sowan beliau langsung ngendikan, dawuh, Mbah Asnawi nggih, beliau sangat berhak atas gelar pahlawan daripada abah saya. Karena kebetulan abah beliau, Kiai Abdul Halim kan sudah menjadi pahlawan nasional, Nah, setahun setelah itu kami sowan ke sana. Beliau mengatakan, Mbah Asnawi itu lebih berat daripada abah saya. Karena karena abah saya itu hanya wakil katib. Mbah Asnawi itu penasihatnya Mbah Hasim. Saya kaget. Saya baru dengar kalau Mbah Asnawi itu penasihatnya Mbah Hasim. Itu dari Kiai Asep. Banyak tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama yang ketika kami sowan itu seperti itu. Semoga dengan ini tergugah lah. Mari kita tinggalkan ego kita masing-masing lah. Sebagai kader juga kita harus mendukung. Bagaimana jasa beliau memotivasi muktamar dengan hadir sampai tadi kan 2 minggu sebelum wafatku beliau kerso hadir loh. Masih memikirkan di usia 90. Karena kehadiran beliau itu adalah satu semangat tersendiri. Coba kalau saat ini seseorang yang tidak punya ghirah sehebat itu, usia 90 kok sampai ke Jakarta tuh ngapain? Ya kan? Betul. Di rumah wiridan kan lebih enak kita. Semoga ini menjadi pembuka wacana untuk kita semua bagaimana mari kita bersama-sama, bukan untuk apa-apa tapi memang untuk memberikan satu contoh semangat kepada generasi-generasi setelah beliau. Dalam satu makalah kan jelas, Siyarur Rijal Ibarul Ajyal. Bagaimana sejarah orang-orang besar itu menjadi satu ibarah untuk generasi selanjutnya. Bagaimana ketika sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional kan nanti akan lebih bisa dibaca orang banyak, bagaimana mengikuti cara berdakwah beliau, tidak melupakan segmen-segmen yang terlupakan di kancah-kancah yang saat itu memang sedang menjadi tujuan orang-orang tertentu. Bagaimana keikhlasan, keberanian beliau dalam berdakwah. Bahkan ada satu fakta mungkin yang banyak orang tidak tahu. Silakan. Di saat peristiwa PKI, dulu itu Kiai-Kiai Kudus itu diungsikan ke Semarang. Semarang di TNI Ada 2 kiai yang tidak mau pergi dari Kudus. Satu Mbah Asnawi, yang satu saya lupa namanya. Artinya dia mau bertahan Ketika mau diajak ke Semarang, jawaban beliau simpel. Nek cara Jawa nih, nek aku mau Semarang, sing rumati masjid karo sekolah aku sopo. Jika aku ke Semarang, nanti yang
menghidupkan masjid dan madrasah siapa? Itu bahasa yang simpel. Bagaimana beliau sangat berani. Kita tahu kan PKI seperti apa? Iya. Oh, itu loh. Itu mungkin banyak orang yang tidak tahu. Tidak diberitahu. Maka lewat dari podcast ini mungkin Luar banyak. biasa, benar luar biasa. Ya Allah, saya sampai merinding Masya ketika Allah. menceritakan tentang beliau. Kembali ke haul tadi Gus, terkait rangkaian-rangkaian Gus, apa saja mungkin bisa diberitahukan di sini terkait apakah sudah ada tanggal-tanggalnya terkait sudah. agenda disampaikan. Untuk rangkaian itu dimulai di tanggal 10 nggih. Kita mulai dengan halakoh turos di awal untuk membuka tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti akan menghadirkan salah satu narasumbernya adalah Mas Ayung, Mas Ayung Goro dari Banyuwangi, Ketua Pegon. Harapannya nanti Mas Ayung ini nanti bisa menghadirkan sejarah-sejarah tentang Mbak Asnawi atau data-data tentang Mbak Asnawi yang berkaitan dari ke-NU-annya beliau atau perjuangannya beliau dari suara NU dahulu. Itu yang pertama. Untuk acara-acara Tanggal berapa Gus tadi? Tanggal 10 Desember. Desember ya, di 10 Desember. 10 Desember nantinya malam insya Allah. Setelah itu nantinya di hari Kamisnya 11 Desember itu ada acara ziarah muassis. Seperti biasanya seperti biasanya untuk tanggal 12 ini acara baru ini yang nantinya bekerja sama insya Allah bekerja sama dengan Ansor bersama dengan Ansor Kudus. Kami sudah berkomunikasi dengan PJGP Ansor, intinya untuk menghidupkan atau mengenang lagu Mbak Asnawi. Jadi dulu Mbak Asnawi itu dalam sejarahnya setiap Jumat Pahing, Jumat pagi itu beliau ngaos di menara yang sampai sekarang masih ada. Akhirnya mulai Mbak Syaroni, sekarang Kiai Yusuf Hana Syaroni, diteruskan Gus Hana. Dulu itu Mbak Asnawi di Jumat pagi ngaos Bukhari. Ngaosnya Bukhari bedanya. Kalau di Jumat habis subuh Sahihul Bukhari dan di Ramadan setiap hari. Kalau hari-harinya selain Ramadan ini setiap pagi tapi Sahih Bukhari. Terus dalam satu bulan sekali yaitu di Jumat Pahing, beliau ngaos di Muria. Sunan Muria. Itu di Jumat Pahing. Sejarahnya itu di Jumat Pahing. Habis Jumatan guys, setelah habis Jumatan. Beliau jalan kaki, katanya jalan kaki. Ya, Masya Allah. Kaki zaman dahulu. Sejauh 18 kilo dari untuk Jumatan di sana, terus mengajar tauhid di sana. Kalau di sana fannya adalah tauhid. Disebutkan di sana itu tauhid. Untuk bukan mengenang lagi, untuk meneladani dan lagu beliau ini, sirah lagu beliau ini. Insya Allah tahun ini kepinginnya dari arahan dari sesepuh-sepuh kita nantinya mengenang dengan mengadakan acara, mulai kita sirah lagunya dengan kita bersama-sama dari Pondok Ngendan, dari rumah beliau dan pondok beliau, nanti kita bersama-sama ke Muria. Setelah itu nanti kita berziarah ke Muria sebentar, setelah itu kita mengadakan ngaos bersama di sana. Nantinya seperti itu. Itu agenda puncak ya berarti? Ya, agenda bukan punya agenda ketiga, agenda baru. Agenda baru. Nawatilas. Nawatilas perkenannya Kak Asnawi itu. Untuk selanjutnya ya ada nantinya ada Basu Masail. Biar pada kader NU itu tambah tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak ada apa-apanya. Iya. Ada semangat. Untuk selanjutnya yang di hari Sabtu itu ada penaninya Basu Masail yang bekerja sama dengan LBM PCNU sama timnya Pak Mahfik ini. Aku kabeh. Masya Allah sekali. Ya, nantinya bekerja sama dengan LBM PCNU. Terus nantinya hari Ahad ada ziarah pendiri NU. Ini nantinya ziarah biasanya dari struktural NU, dari banom-banom NU, pengurus-pengurus NU. Ini kita wadahkan di hari Ahad itu. Di hari Ahad. Dari Ahad kita adakan di Ahad sore. Ahad sore di makam beliau. Jadi baru tanggal 15 ada Hatama dan puncaknya itu di hari Selasa. Hari Selasa tanggal 25 Jumadil Akhir, wafat beliau 25 Jumadil Akhir.
Untuk sore hari tahlil umum nanti insya Allah dirawi Rois Am PBNU Miftahul Ahyar. Alhamdulillah beliau sampun dipun ngangeni. Untuk acara puncaknya malam hari di halaman Pondok Mendan pengajian umum insya Allah menghadirkan atau merawuhkan satu Habib Umar Mutahar, yang kedua yaitu Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz Sukron Mahmud. Mahmud Ketua MUI DKI Jakarta sekaligus sebagai Khatib Suriah PBNU. Nah, beliau ini dulunya kalau abahnya dulu itu hampir setiap tahun, malah sekitar di tahun 70-an. Jika kalau sowan-sowan ke sepuh-sepuh itu ceritanya zaman dulu itu, bayang usul zaman dulu itu Mbak Asnawi itu terkenalnya Sukron Makmun yang berbicara. Seperti itu. Jadi karena usia beliau, alhamdulillah beliau juga masih sehat, tapi usianya sudah tidak banyak berpikiran, kita putranya ini kan nembe tasih anget-anget lah, viral Gus Faiz nih. Oh iya. Insya Allah kan semugi mawon beliau ini bisa hadir semua dalam rangkaian acara Hol Mbak Asnawi tersebut. Artinya banyak yang terlibat ya terkait agenda hall ini. Bahkan sampai ke stakeholder pusat pun dihadirkan dari PBNU dan yang lainnya ya. Semoga saja terkait ikhtiar ini ya bisa menjadi bukti kuat bahwa memang Mbah Kiai Haji Raden Asnawi memang layak menjadi pahlawan nasional gitu. Oke. Ini mungkin pesan-pesan guys untuk generasi muda, para kader-kader terutama Ansor, Ibnu PNU dan yang lainnya, mengenal dan melestarikan nilai-nilai yang pernah diajarkan Kiai Haji Raden Asnawi ini. Kita harus sebagai generasi muda harus seperti apa, Gus? Apa Ustadz silahkan. Beberapa kata singkat untuk menggambarkan perjuangan beliau ya: ikhlas, tulus, dan pemberani. Ya, beliau itu memang ikhlas, tulus, dan pemberani, serta sosok yang amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan porsinya, memang sesuai dengan ajaran para salafus soleh. Di satu sisi beliau sangat keras di hal-hal tertentu, di sisi yang lain juga beliau sangat luwes ketika dihadapkan dengan masyarakat awam. Kita sangat sulit mencari sosok yang seperti beliau. Karena itu memang sebagai kader Jamiah Nahdlatul Ulama, mari kita jadi kader yang tulus, ikhlas. Perjuangan kita di sini itu memang untuk golek berkah urip, golek manfaat urip. Ya, mencari memang yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang merupakan sebuah manifestasi ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Ini memang harus kita hidupkan. Dan memang ini memang satu bisa dikatakan fardu ain bagi kita. Karena ajaran ini memang harus kita selalu gaungkan, tidak hanya di orang-orang sekitar tapi juga lewat organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, berarti bagi kader hukumnya wajib fardu ain. Wajib ain. Iya. Saya terkait kiprah-kiprahnya dan yang lainnya, saking termasyhurnya kan sampai sekarang banyak penelitian ya Gus yang mengkaji tentang Kiai Haji Raden Asnawi ini ya. Salah satunya mungkin akan dilaunchingkan dari kitab-kitab. Mungkin untuk masyarakat pada umumnya, mungkin khusus masyarakat Kudus juga, bagaimana cara kita untuk terlibat terkait pengusulan gelar pahlawan ini? Gimana tadi datang berikan data ke kami ketika ada hal baru terkait Mbak Asnawi. Oh gitu. Karena di beberapa momen itu ada info yang mengatakan muridnya Mbak Asnawi sampai hari ini ada yang masih hidup. Oh iya. Ada yang malah semacam itu. Katanya di satu daerah. Kita
cross check sampai ke sana ada. Kan itu Oke. penting juga. Bisa saja karena seringkali kadang itu ulama-ulama terdahulu itu seringkali menitipkan kitab atau catatan tuh di murid beliau biasanya. Satu contoh Mbah Sofwan ya, Mbah Sofwan Duri. Ya. Itu banyak kitab yang dititipkan di murid beliau yang di Mayong, di Rajek Wesi. Saya punya teman itu Mbah beliau itu Iya. ternyata dititipi banyak kitab dari Mbah Sofwan Duri yang ketika kita cross check ke dalamnya beliau, ke keluarga beliau tidak ada kitabnya. Nggak ada Atau kitab. sudah dibawa dititipkan di murid beliau. Nah, itu yang sedang semoga ada titik cerah di ini. Karena tadi bukti bahwa beliau sebagai penasihat Hizbullah Iya. itu kan sebenarnya kata kunci untuk menjadi pahlawan nasional kan diantaranya memang berjuang di secara fisik kan. Iya. Kalau memang ada bukti bahwa beliau memang ikut berjuang dalam arti menjadi komando walaupun tidak secara fisik itu kan Iya. juga bisa menjadi masukan bagi kami. Kami sedang running tetap mencari data-data baru Iya. yang nanti akan bisa kita susun lagi, kita kumpulkan tim lagi bagaimana langkah kita ke depan. Kita ini kan baru 1 tahun pertama. Iya. Nah, Syekhona Khalil kan sudah 5 tahun juga. Oh, iya. Mungkin setelah Syekhona Khalil baru Mbah Hasnawi mungkin ya. Semoga, amin, mungkin amin, seperti amin. itu ya. Iya. Iya. Gurunya dulu. Gurunya dulu. Oke, Iya. baru muridnya. Iya. Oke. Artinya sampai saat ini mungkin dari tim maupun pihak keluarga masih berjuang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang paling kuat Iya, data. sampai ini. Ya, intinya Sampai dukungan semua pihak. Semua kita, pihak. kita tidak bisa hanya dari tim, dari apa. Iya. Ya harus memang benar-benar kalau memang semua pihak terlibat. Yang saya baca suara baru tadi kan juga tadinya nggak sengaja juga ada temen Iya. cerita tentang Basnawi, terus saya kontak data dari mana mas? Sini terus saya dikirim data ini juga. Tadinya nggak sengaja juga Oh iya. bahwa beliau pernah menggaungkan bela tanah air itu pun sebelum resolusi jihad kan, berarti kan sudah lama beliau menggaungkan hal semacam itu juga. Dan Kudus dulu kan memang menjadi apa ya? Menjadi bisa dikatakan sebagai awal pergerakan Nahdlatul Ulama kan. Ketika NO 26 ya, Cabang 3 tahun kan vakum, ya kan? Pernah vakum itu. Vakum 3 tahun kan. Iya. Basnawi ini satu kisah mungkin Iya. banyak yang tidak terceritakan ya. Mungkin perlu catat di buku NO. Jadi ketika Jamiah Nahdlatul Ulama didirikan 26, itu 3 tahun itu vakum. Tidak ada kegiatan sekali. Basnawi niku mboten selontok. Lah iki kok wis ngadeg 3 tahun kok ora lapo-lapo iki piye? Sampai beliau memanggil beberapa tokoh ke Kudus. Iya, iya, iya. Ini saya dapat cerita dari Kiai Najib almarhum Oh, Kiai iya. Najib Hasan. Oke, beliau sempat cerita seperti itu. Jadi 3 tahun vakum, terus beliau itu memanggil tokoh-tokoh yang sentral di termasuk bawa Hasbullah untuk datang ke Kudus. Sampai beliau mengatakan kalau tidak ada cabang yang siap untuk berdiri dan tidak berani berdiri, Kudus berani menjadi cabang pertama yang ada di Indonesia. Oh. Masa seperti Masya ini Allah. tidak diperjuangkan PBNU? Artinya memang Coba, butuh dukungan. semoga didengar ini. Iya. Semoga didengar. Tidak apa-apa sekalian. Ya, saya sangat mendukung. Iya. Yes. Ya. Coba kalau beliau nggak berani, nggak sampai memanggil beberapa tokoh, Oke, oke, oke. NU akan vakum terus mungkin. Iya, nggak ada sebesar ini. Enggak, ya. seperti ini kan. Sampai beliau tadi kalau tidak ada cabang yang berani, Kudus siap. Iya, iya. Tapi kenapa yang tercatat kok Kudus nggak yang pertama ya? Ini tugas kader para Tugas kader. kreator-kreator. Ya, Iya. Monggo lah, nanti bisa kita bahas bersama lah. Ya, Iya. nanti masalah ini. hanya itu Bang ya. Beliau kan juga sebagai perumus ADRT. Oke. Perumus ADRT PBNU pertama sebagai setiap muktamar tidak pernah Absen. absen hanya yang satu kali. Sebenarnya mungkin kita perlu menata ulang sejarah NU mungkin ini. Kadang tak kendelno. Mungkin kita perlu menata sejarah NU lagi mungkin ya. Semoga ini nanti bisa menjadi wacana baru dan menggerakkan para kader-kader di Jamiah Nahdlatul Ulama bagaimana peran sosok sebesar ini
Ini memang harus kita perjuangkan dan jangan sampai ini lewat di hanya nama saja. Tapi memang harus menjadi satu suri tauladan para generasi Jamiah Nahdlatul Ulama, mulai dari anak ranting, ada kan anak ranting, sampai PBNU. Seperti itulah. Ini terakhir Gus Ustadz, mungkin pesan dan ajakan ya untuk memeriahkan hall ini agar ramai ya, mungkin lewat media ini bisa dilihat orang banyak, untuk memeriahkan hall tersebut, monggo disampaikan. Ya, untuk kami juga mewakili panitia hall ya, sama-sama dalam kami minta dari teman-teman semua, khususnya nanti dari teman-teman Ansor, teman-teman dari struktural NU ikut meramaikan, ikut menyongsong, ikut juga guyup ya, dalam acara-acara di Hall KRI Asnawi yang ke-68 ini. Semoga nantinya kita dengan guyup kita, dengan semangat kita dalam mengikuti rangkaian kegiatan ini, kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan barokah dari salah satu muassis Nahdlatul Ulama ini. Seperti itu. Tambahan. Mari kita ramekan haul beliau. Tujuan kita yang memang mencari keberkahan dan mendapatkan satu motivasi baru bagaimana kita bernahdlatul ulama yang ideal. Karena jujur saja, ini kan banyak di media sosial kan rame mulai atas sampai bawah, sampai ada gus-gusan katanya. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak meniru sosok beliau kan, bagaimana beliau meredam konflik, bagaimana beliau merangkul banyak pihak, bagaimana beliau agar Jamiah ini tetap eksis, bagaimana ketulusan beliau dalam memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai ada satu kisah itu, beliau sempat hadir di sebuah forum namanya MEAI itu forum yang sebelum Komite Hijaz. Itu ada pertemuan tokoh-tokoh Islam senusantara, dan beliau itu mewakili Nahdlatul Ulama. Beliau sangat debat sengit sekali di forum itu. Itu ada majalahnya. Kami dapat dari Leiden. Di Belanda. Di Leiden itu ada timnya Mas Hasyim, itu di Leiden tuh nemu satu majalah. Terus sekalian kami suruh terjemah di sana kan. Jadi ada nama Kiai Asnawi, terus diterjemah, disampaikan kami baca, itu ada seperti itu. Sampai beliau itu memang satu tokoh yang mungkin kalau tidak ada beliau, istilah khilafah itu sudah menyebar di Indonesia. Beliau itu adalah tokoh yang dulu itu ceritanya di awal-awal sekitar tahun 1916 atau 17-an itu khilafah itu akan mulai masuk ke Indonesia. Beliau itu tokoh yang sangat ditakuti, kan sebenarnya sudah di Mekah kan beliau. Sudah masyhur namanya. Kalau sudah ada Basnawi itu udah ada yang berani ngomong khilafah. Sehingga khilafah itu tadinya mau masuk ke Indonesia. Ada organisasi yang ingin memasukkan ke Indonesia. Beliau orang yang sangat frontal untuk menentang hal itu. Itu kan satu perjuangan yang tidak bisa seperti itulah, dan tidak bisa kita kesampingkan juga. Itu yang harus menjadi kita. Jadi kalau kita berjamiah Nahdlatul Ulama, tidak hanya kita sesuai dengan job desk kita kan, aku dari sekretaris ya tugasku nyatet nulis tok kan enggak. Tapi juga hadir di masyarakat kan, itu kan. Hadir di masyarakat, bagaimana menata masyarakat, bagaimana ikut andil merubah keadaan masyarakat. Itu yang kita contoh dari Basnawi. Dan di hall ini kan harus kita bisa menarik hal semacam itu. Kalau kader NU hanya ikut job desk pekerjaannya, NU tidak bisa sebesar ini. Gitu. Betul. Kalau ketua hanya mengatur-ngatur kan tidak bisa juga kan. Kan? Kalau seksi konsumsi hanya di bagian akomodasi kan tidak juga.
Bisa saja kan sesi konsumsi nanti menjadi pimpinan tahlil di desanya, kan seperti itu kan. Iya. Nah itu nanti yang harus kita pedomani bahwa peringatan haul yang kesekian kali ini yang ke-68 68. Sudah 68 ya. itu harus memang menjadi spirit baru. Jadi setiap tahun harus kita bisa menggali. Kalau kita gali secara utuh tidak akan bisa karena terlalu banyak. Contoh suri tauladan beliau itu terlalu banyak. Jadi setiap tahun kita harus punya nilai baru. Tadi contohnya Bapak Tilas. Iya. Coba bayangke, tahun semono teko Kudus kota lunga Muria. Bayangke, kira-kira aspale saya ngeten iki mboten. Iya, dan keadaan itu kan jalannya pegunungan. Nah, Masya Allah. Ada info yang dijemput Gus Aturan niku. Ana sing info dijemput. Iya. Transitnya di Masjid Piji Al Wusta niku lho. Oh iya. Saya teman ada yang cerita di situ. Bahkan yang tempat orang yang sing nyekel sing jogo itu sampai hari ini katanya masih hidup. Jadi ikut teman yang cerita. Jadi wong sing biasane istilahnya jogo kendaraan Basnawi itu sampai hari ini masih hidup di daerah Piji. Dulu di Masjid Al Wusta yang sebelum gedung NU itu loh. Nah, dulu transitnya di situ beliau. Terus naik ke atas seperti itu. Ini kan harus kita perjuangkan. Semoga kader-kader kita yang memang kader yang militan. Amin. Tidak hanya sesuai job disk, nek tugasku ora tak lakoni kan seperti itu. Ini menjadi tugas kita bersama. Terima kasih Gus Akil, Ustadz Taufik. Terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan bahwa semua khususnya masyarakat Kudus, baik dari pemerintah kabupaten, dinas-dinas dan pemerintah provinsi sampai ke kementerian sampai ke pemerintah pusat, bahkan Pak Presiden pun jika mendengar ini, mari kita dukung bersama-sama untuk suksesnya gelar kepahlawanan oleh Kiai Haji Raden Asnawi. Intinya Ansor Kudus dan juga Ansor TV siap mengawal Gus, siap membantu apapun yang dibutuhkan, mungkin kita siap membantu. Siap. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.